Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan limbah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Revaldo Budi, Lutfi Rahman, Irawati, Arik, Nurlaili, Safira, dan Adib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang peraturan pengolahan limbah, prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, dan pengolahan limbah. Yang pertama, mengapa perlu dilakukan pengolahan limbah? Pengolahan limbah perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penumpukan limbah. Limbah yang menumpuk tanpa adanya pengolahan yang benar dapat menimbulkan permasalahan seperti penyakit dan menghasilkan zat kimia berbahaya lainnya. Yang selanjutnya adalah peraturan pengolahan limbah. Beberapa peraturan pengolahan limbah diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, dan Permen LHK 70 Tahun 2016. Selanjutnya adalah prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah. Reuse berarti pemanfaatan kembali sampah secara langsung tanpa daur ulang. Dan recycle mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Selanjutnya adalah pengolahan limbah. Pengolahan limbah biasa dilakukan berdasarkan wujudnya, yaitu pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair, dan pengolahan limbah gas, serta pengolahan limbah P3. Pada pengolahan limbah padat dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama adalah penimbunan, insenerasi, pembuatan kompos, dan daur ulang. Pada penimbunan terdapat dua metode. Yang pertama adalah penimbunan terbuka. Sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan, biasanya berlokasi di TPA atau tempat pembuangan akhir. Pada metode terbuka ini terdapat beberapa kekurangan, diantaranya berbagai hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Gas metan yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik dapat menyebar ke udara dan menimbulkan bau busuk serta mudah terbakar. Selain itu, cairan yang tercampur dengan sampah dapat merembes ke tanah dan mencemari tanah serta air. Lalu, metode yang kedua adalah sanitary landfill. Pada metode ini, sampah ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke tanah. Sampah yang ditimbun dipadatkan, kemudian ditutupi dengan lapisan tanah tipis setiap hari. Hal ini akan mencegah tersebarnya gas metan yang dapat mencemari udara dan berkembang biaknya berbagai macam penyakit. Selanjutnya adalah insenerasi. Insenerasi adalah pembakaran limbah padat menggunakan alat bernama insinerator. Pada proses insenerasi dapat mengurangi volume limbah mencapai 90%. Akan tetapi, metode insinerasi memerlukan biaya operasi yang mahal, menghasilkan asap buangan yang dapat menjadi pencemar udara, serta abu pembakaran yang dihasilkan mengandung senyawa berbahaya. Lalu ada pembuatan kompos. Kompos adalah pupuk yang dibuat dari sampah organik. Penggunaan kompos berguna untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan zat makanan yang diperlukan tumbuhan. Sementara mikroba yang ada dalam kompos dapat membantu penyerapan zat makanan yang dibutuhkan tanaman. Lalu yang terakhir ada daur ulang. Proses daur ulang adalah mengolah bahan bawangan menjadi bahan yang dapat digunakan kembali dan dijadikan produk baru yang jenisnya hampir sama atau sama dengan produk jenis lainnya. Yang selanjutnya adalah pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair dilakukan dengan metode alami dan metode buatan. Pengolahan air limbah secara alami dilakukan dengan pembuatan kolom stabilisasi. Dalam kolom stabilisasi, air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Lalu pada metode buatan terdapat beberapa tahapan, diantaranya primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, disinfeksi, dan solute treatment. Pada metode primary treatment terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah penyaringan, di mana limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan disaring menggunakan penyaring. Lalu pre-treatment, limbah yang telah disaring kemudian disalurkan ke suatu tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat tersuspensi lain yang berukuran relatif besar. Lalu pengendapan, limbah cair akan dialirkan ke tangki atau bak pengendapan. Metode ini adalah metode pengolahan utama dan yang paling banyak digunakan pada proses pengolahan primer limbah cair. Lalu yang terakhir adalah pengapungan atau fluation. Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak.
Proses pengapungan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara berukuran kecil, yaitu sekitar 30-120 mikron. Selanjutnya adalah secondary treatment. Pada pengolahan ini merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Terdapat 3 metode pengolahan secara biologis yang umum dilakukan, yaitu metode drying filter, di mana bakteri aerob digunakan untuk mendegradasi bahan organik melekat dan tumbuh pada suatu lapisan media kasar, biasanya berupa serpihan batu atau plastik. Lalu yang kedua ada metode lumpur aktif. Pada metode ini, limbah cair disalurkan ke sebuah tangki dan di dalamnya limbah dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Lalu selanjutnya ada metode treatment ponds atau metode treatment lagoon. Pada metode ini, kolam perlakuan merupakan metode yang murah, namun prosesnya berlangsung relatif lambat. Pada metode ini, limbah cair ditempatkan dalam kolam-kolam terbuka. Alga yang tumbuh di permukaan kolam akan berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut kemudian digunakan oleh bakteri aerob untuk proses penguraian atau degradasi bahan organik dalam limbah. Lalu yang selanjutnya adalah tertiary treatment. Tertiary treatment merupakan penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Pengolahan tersier ini bersifat khusus, artinya pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair. Lalu ada metode disinfeksi. Metode ini merupakan pembunuhan kuman atau disinfeksi yang lebih dikenal. Metode ini bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada dalam limbah cair. Lalu ada metode pengolahan lumpur atau sludge treatment. Setiap pengolahan limbah cair, baik primer, sekunder maupun tersier, akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Lumpur tersebut tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui sludge treatment. Yang selanjutnya adalah pengolahan limbah gas. Pengolahan limbah gas dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah pengurangan gas buang dan yang kedua adalah penggunaan metode fisika kimia. Pada pengurangan gas buang terdapat 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama ada desulfurisasi, lalu menurunkan suhu pembakaran dan menggunakan bahan bakar alternatif. Yang pertama ada desulfurisasi. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selain sulfur oksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas-gas buang lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Lalu ada menurunkan suhu pembakaran. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. Gas-gas buang yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Lalu yang terakhir adalah penggunaan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif juga dapat menjadi cara dalam menangani pencemaran udara. Lalu kita bisa memakai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kedua adalah penggunaan metode fisika kimia. Pada metode ini terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah metode fase gas, metode fase cair, metode fase padat, dan metode pembakaran. Pada metode fase gas, biasanya digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak atau bau-bauan yang wangi. Pada dasarnya, metode ini bukan menghilangkan gas, namun hanya untuk menyamarkan saja. Lalu ada metode fase cair, di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan kemudian dikontakkan dengan senyawa penyerap gas atau adsorban, yang mana pada umumnya digunakan adsorban berupa air. Kemudian adsorban akan digunakan kembali jika memungkinkan atau dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya ataupun bisa juga dibuang. Lalu selanjutnya ada metode fase padat. Metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerap atau adsorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontakkannya dengan adsorban padat.
Molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan adsorban, baik secara fisik maupun secara kimia. Lalu yang terakhir adalah metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup, sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida dan air. Namun, metode ini memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga banyak orang menghindari menggunakan metode ini. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah pengolahan limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup, serta manusia atau makhluk hidup lain. Pengolahan limbah B3 terdapat beberapa kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Yang pertama adalah pengurangan, yaitu mengurangi jumlah atau sifat bahaya atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dalam suatu usaha. Lalu ada penyimpanan, yaitu menyimpan limbah B3 paling lambat 90 hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul, pengolah, atau penimbun. Selanjutnya adalah pengumpulan. Pengumpulan limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah, dan penimbun. Selanjutnya adalah pengangkutan. Pengangkutan limbah B3 dilakukan dari pengumpul ke penimbun atau pemanfaat limbah B3. Lalu ada pemanfaatan. Pemanfaatan ini merupakan penggunaan kembali atau daur ulang untuk mengubah limbah B3 menjadi bahan lain. Lalu ada pengolahan, yaitu mengolah limbah B3 menjadi bahan lain yang dapat dimanfaatkan. Lalu yang terakhir adalah penimbunan, merupakan penimbunan limbah B3 dalam kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.